Jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku bekerja di Hong Kong pada musimnya itu sangat panas dan aku mandi sehari 2 kali. Jadi ada cerita di balik kenapa aku mandi sehari 2 kali. Jadi ceritanya seperti ini ya. Waktu itu aku bekerja di satu majikan yang ada tuan, nyonya, anak cewek, ada kakek, ada nenek, ada 5 orang. Dalam interview itu sebenarnya tidak ada masalah yang kendala-kendala bagaimanapun sih aku anggap. Kalau ada majikan yang tidak bekerja, contohnya kakek nenek itu kan nanti juga tidak kerja kayak gitu. Aku harus tinggal dengan orang dengan kamera hidup. Istilahnya itu dengan majikan yang di rumahnya ada kamera hidup kayak gitu ya. Kalau orang kakek nenek itu kan disebutnya juga termasuk kamera hidup ya. Kalau kamera mati itu yang ada nggak ada orangnya tapi ada kameranya, itu disebut kamera mati meskipun kameranya nyala ya. Tapi kalau langsung di rumah itu ada kamera hidup kan kayak lebih greget. Jadi ceritanya itu seperti ini ya. Aku udah kerja di situ itu waktu datang pertama itu ya lumrah lah, kita itu apa-apa itu kayak sungkan gitu ya, sungkan memakai, sungkan ngomongnya juga sedikit, gak begitu dekat sama majikan, gak tahu watak majikan, gak tahu majikan juga gak tahu watak kita kayak gitu ya. Jadi di job di situ itu aku kamar ada sendiri, itu kamarnya itu gandeng dengan kamar mainan anak. Jadi ada ranjang tingkat di situ, ranjang yang atas itu tempat tidur aku, yang bawah itu adalah ranjang tempat mainan anak dengan boneka-boneka yang banyak kayak gitu ya. Jadi di majikan itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang bekerja itu sangat patah semangat, sangat mengeluh kayak gitu ya, bukan seperti itu ya. Cuman aku di situ itu nggak enaknya itu waktu musim panas. Kalau musim dingin kita tidak perlu maksudnya tidak perlu menggunakan kipas atau AC gitu ya, kan sudah dingin gitu ya, hawanya sudah enak segar gitu ya. Beda lagi kalau hawanya panas. Kalian tahu sendirilah yang di Hong Kong itu hawa panas di Hong Kong itu seperti apa. Contohnya sekarang di grup itu banyak sekali yang mengeluh hawanya itu sangat panas begini-begini, 34, 33 derajat, 33 to, 34, 36 kayak gitu ya. Jadi itu sangat panas sekali. Dan aku di majikan itu aku boleh memakai kipas itu hanya waktu jam tidur aku saja. Jadi jam 1 malam waktu aku masuk kamar mandi, kamar tidur, habis mandi gitu aku baru boleh memakai kipas angin. Kalau siang hari itu aku tidak boleh memakai kipas angin. Jadi ceritanya kenapa aku mandi 2 kali sehari itu seperti ini ya. Jadi 1 kali adalah mandi malam, 1 kalinya adalah mandi setelah aku pulang dari belanja kayak gitu ya, belanja ke pasar. Jadi pulang dari belanja ke pasar itu badanku basah. Jadi badan aku itu penuh keringat karena membawa belanjaan yang banyak, dan waktu pulang itu aku kecapean dan badanku keringetan, dan aku tidak boleh menyalakan kipas angin barang 5 menit atau 10 menit untuk mengeringkan badanku. Kalian bayangkan ya, kalau semisal kalian majikannya tidak rumah kan enak ya, kita bisa nyalakan kipas angin gitu ya. Ini adalah majikan yang majikan yang ketiga kalau nggak salah, bukan, mungkin majikan yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi aku di sana itu sudah punya pengalaman, dan aku pernah juga menjaga kakek gitu ya, punya kamar sendiri. Jadi aku kalau itu kepanasan siang hari itu aku bisa di kamar itu menyalakan kipas angin untuk mengeringkan keringat gitu ya, untuk menyegarkan diri gitu ya. Kan habis belanja dari pasar kan jalannya ya di sana itu ya, kita nggak naik motor atau naik apa, kita kan jalan jauh gitu ya. Jalannya itu bukan hanya 5 menit ya, kadang jalannya itu sampai 20 menit ya. Kalau kita bawa ke pasar kan itu jalannya kayak muter gitu ya, turun ke bawah, habis itu ada naik kendaraan sih. Aku dulu waktu di situ itu naik kendaraan
Iya, ada naik kendaraan yang di building itu. Cuman naik kendaraannya itu cuma sampai di tengah jalan, di stasiun terakhir gitu ya. Itu kendaraan yang dikasih sama si nyonya gitu ya. Tapi nggak sampai depan pas pasar gitu, enggak. Jadi dari tempat pemberhentian itu aku harus berjalan lagi ya, lumayan jauh juga sih. Terus berjalan muter gitu kan, ada 2 cabang itu pasarnya. Muter nyari yang apa? Nyari yang termurah gitu ya. Jadi di sana itu orangnya itu ya termasuk orang yang sederhana, jadi aku belanjanya itu nggak sekali jalan langsung dapat barangnya, itu tidak. Jadi aku harus muter dulu lihat barang-barang yang termurah. Otomatis hawanya panas, cuacanya panas, aku keringatan, basah semua badan aku kayak gitu ya. Terus setelah itu aku pulang. Ya yang aneh itu, masa ya aku ya masa aku keadaan badanku keringat, masa ya langsung apa itu mengerjakan tugas-tugas di dapur gitu ya, badanku kotor, aku merasa kayak gitu. Terus aku masuk itu, kalau aku musim panas saja ya, aku masuk ke kamar mandi, aku Jongyat Johnson, maksudnya disiram aja kayak mandi bebek gitu ya, aku nggak pakai sabun, padahal mandinya itu cuma 5 menit gitu loh. Itu aku lepas baju gitu ya, lepas baju, terus bajunya yang kotor itu kalau aku sempat waktunya nggak mepet itu aku cuci sekalian gitu ya. Tapi kalau waktunya mepet ya aku masukkan ke tas kresek dulu, aku taruh di dalam lemari yang bawah itu ya. Lemari biasanya yang di apa itu, yang di tempat air di bawah itu kan ada kayak lacinya gitu ya, aku masukkan ke kresek atau ke tempat baju kotorku, aku masukkan di situ kan, cuma satu setel jadi kecil kayak gitu. Kadang aku cuci sekalian kalau jam masaknya itu tidak mepet gitu ya, tapi kalau mepet aku simpan di situ dulu, waktu malam aku mandi itu baru aku sekalian cuci, digantung di memang disediakannya, aku waktu malam itu nyuci terus digantung di kamar mandi, paginya dikeluarkan dijemur di luar kayak gitu. Itu pas musim panas lah, itu nenek kakeknya itu loh bener-bener tidak ngasih aku menyalakan kipas angin barang 5 menit atau 10 menit itu tidak dikasih gitu loh. Terus aku kan badanku kotor gitu ya, terus aku dimarahi gitu ya. Marahnya itu bukan langsung marah ke aku, tapi dia itu ngomel dulu gitu ya, gremeng sama suaminya, sama si kokongnya. Itu nggak mungkin, cuman aku di dapur itu juga dengar kayak gitu ya. Terus ada kali barang kalau 2 minggu gitu ya, aku mulai dengar itu dari si nyonya itu, kamu siang-siang mandi ya? Ya gimana ya nyonya, aku tidak boleh itu nyalakan kipas angin sama kakek dan nenek, jadi aku ya terpaksa mandi. Karena badanku kotor, kalau aku badanku nggak bersih, aku masak aku juga nggak enak gitu ya, badanku basah kayak gitu. Terus aku ngomong jujur aja kayak gitu, apa adanya, memang keadaannya seperti itu ya, mau mau gimana lagi, ditutupi juga nggak bisa. Aku sampaikan alasanku kenapa mandinya bener-bener 5 menit, aku tahu diri gitu ya, cuman untuk menyegarkan badan, menghapus keringat tok, terus ganti baju gitu aja loh, dilaporkan sama kamera hidupnya. Habis itu nyonya marah, dia memang marah gitu ya, dia marah, terus dia ngomong sama nenek itu, iya nanti aku carikan gantinya, si Asi, dia memanggil akunya itu Asi kayak gitu. Terus si neneknya itu ya senang juga ya, mau ganti pembantu ya, padahal di situ kalau dilihat itu pekerjaannya juga nggak mudah ya. Bayangkan saja ya, pagi itu aku bangun tidur itu pagi banget, habis itu menyiapkan anak sekolah, habis itu menyiapkan dia sarapan. Setelah sarapan itu aku ambil roti itu ya, ambil roti di meja itu kan disediakan 1 hari itu kan 1 lembar ya, kan nggak enak banget. Nggak enaknya itu gini loh ya, orang pelit ya pelit gitu ya, cuman kalau sudah kewajiban seorang majikan ngasih konsumsi sama pembantunya kan ya harusnya ikhlas gitu ya, tapi itu nggak ikhlas. Itu dia itu ngasih, ya bener ngasih 1 roti, aku tuh disuruh ngambil sendiri, tapi setiap aku mau ngambil 1 roti jatah aku makan pagi itu loh, dilihatin kayak aku itu mengambil apa gitu, nggak enak banget perasaan di kerjaan di situ. Itu bener-bener astagfirullah, banyak-banyak bersikir aja, banyak-banyak apa itu, banyak-banyak sholawat aja di situ, karena mau ngambil roti itu selama 2 tahun kontrak itu seperti itu loh ya. Jadi mau ngambil roti aja kayak dipelototin gitu loh, padahal cuma 1 lembar roti. Kalau aku di situ bener-bener sering sekali jajan sendiri ya, karena nggak enak banget gitu ya, kenapa ngasih konsumsi ke pembantunya itu kok seperti gitu gitu ya. Terus yang keduanya itu kalau sarapan dia itu makannya kan biasanya mie gitu ya. Terus kadang
ada babinya, dia makan sendiri, dan aku tetap setiap hari itu adalah satu lembar roti, satu lembar roti, satu lembar roti sampai 2 tahun finish. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku mikirnya makanan, aku kalau libur bisa cari yang enak untuk menghibur hati, itu nggak masalah sih. Terus lain kemudian hari itu aku ceritakan dulu pekerjaanku di situ ya. Kalau setiap pagi ngasih si nenek itu apa itu sarapan, habis itu si nenek itu terkadang mengantarkan cucunya sendiri, nggak boleh saya antar karena nggak tahu, mungkin sambil jalan-jalan olahraga pagi jalan ke sana gitu. Dia pergi, aku membersihkan rumah kayak gitu. Dia setelah itu pulang, masakannya sudah tersedia, dia makan, aku melanjutkan mencuci baju, menjemur baju, mengelap apa itu, mengajak ruangan, merapikan kamar si nyonya. Kalau kamarnya nenek itu tidak boleh dimasukin, dia bersihkan sendiri. Kalau baju dia, aku yang nyuci. Kalau karpet atau spray dia keluarkan, aku yang nyuci pakai mesin cuci. Tapi kalau merapikan kamar dia itu dia sendiri yang merapikan, aku nggak boleh, nanti dikiranya bila apa gitu. Sebenarnya agak lucu ya, nenek-nenek sama kakek-kakek itu lucu-lucu, tapi lucu menggemaskan gitu. Terus setelah mereka makan pagi itu aku membersihkan itu. Setelah itu mereka selesai makan, aku juga, pokoknya itu kerjaan di situ itu ada aja. Hampir setiap hari itu mengelap jendela, kayak kita itu diwajibkan terus bekerja sampai basah semua itu bajuku itu. Jadi kayak aku benar-benar tidak bisa menghirup udara segar atau menyegarkan badan waktu aku capek kayak gitu. Terus tiba-tiba anaknya jam 10-11 sudah pulang, dia si kakek nenek itu jemput anaknya. Setelah aku pulang jam 12 atau jam 12.30 mereka makan siang, aku menyiapkan makan siang untuk mereka. Dan cuci sayur mereka itu, sayurnya terkadang yang jelimet-jelimet gitu ya, sayurnya itu yang Pak Joyce itu harus satu-satu nyucinya. Jadi nyuci sayur itu kayak lama banget. Beda kalau sayur Joysam ya, Joysam itu kalau dipotong maksudnya dipotong yang kotor yaitu bagian pucuk itu sama yang bagian bongkolnya itu dipotong, itu kan sudah direndam di sama garam, itu kan sudah. Beda lagi kalau sayur yang Pak Joyce itu sering banget, hampir setiap musim sayur Pak Joyce itu belinya itu kotor loh Pak Joyce itu. Nggak tahu kok dia dapatnya itu selalu banyak yang pasir sama lumpur itu. Jadi itu harus dibersihkan satu-satu. Dan kalian tahu kan kenapa sebenarnya ya, gimana ya, membersihkan sayur itu kan banyak airnya ya kan, banyak lumpurnya. Si nyonya itu mengiranya, marah sampai saya sama aku itu 2 tahun full itu marah loh sama aku. Dia pikir yang menghabiskan air, tagihan airnya banyak itu karena aku mandi 2 kali. Di sini sebenarnya ada kesalahpahaman yang sangat fatal ya. Dia tidak melihat, bertanya, kenapa airnya kok bisa keluar banyak. Padahal ini juga karena ini masalah sayur aja ya. Sayurnya itu yang Pak Joyce, kalau kalian pernah di Hongkong yang Pak Joyce yang kecil yang banyak lumpurnya, nggak tahu itu nenek kakek itu dapatnya dari mana, nggak tahu. Itu nyucinya sangat susah, harus satu-satu harus dibersihkan dan sebersih mungkin, butuh air banyak. Mereka makan sayur itu sehari 3 kali dan airnya itu tentu banyak. Dan mereka itu tipe yang kerendam sayuran itu bukan yang 2 kali di apa itu dicuci, 2-3 kali dibersihkan, direndam 5 menit terus sudah terus dimasak, itu bukan tipe yang seperti itu. Tapi tipe dia itu yang direndam sampai mungkin 3-4 kali sampai airnya itu harus terendam banyak, sayurnya itu banyak. Mungkin untuk 2 orang itu 1 kilo kurang sedikit. Jadi setiap hari itu mereka itu sendiri itu makan sayur itu hampir 2,5 kilo. Kalian bayangin aja. Kalau aku dikasihnya cuma sedikit saja. Jujur aja aku kalau masalah makan itu mereka sangat pelit sekali. Itu masalah sayur saja. Terus lagi adalah masalah ikan gitu, kebersihan ikan. Terus cuci piring. Terus ada lagi yang masalah ikannya itu yang kecil-kecil sekali, itu cucinya itu juga kan rumit ya, harus dipotong kepalanya, harus dibersihkan dalamnya, sisenya itu kan makan air banyak. Beda lagi kalau kita beli ikan yang 1 lonjor sudah besar, itu kan dicucinya tidak banyak airnya, tapi itu kan ikan kecil ada sisenya dan cucinya itu makan air yang banyak kayak gitu. Itu juga masalah air lagi ya. Terus masalah air yang ketiga adalah ketika cuci piring ya. Waktu aku datang pertama kali di situ itu si nenek itu mengajari aku mencuci piring itu
tidak pakai sabun. Jadi dia itu mengambil busa, dioleskan sama air mengalir, itu dicucut hagoi talah. Maksudnya itu diosok-osok sama si busa itu tadi. Piringnya itu dioles-oles, dicuta-cuta itu bahasa Indonesia diosok-osok. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya diosok-osok sama busa tadi, terus ya sudah gitu aja, nggak pakai sabun. Terus aku ya gimana ya, nggak enak ya, makanan ada minyaknya, babinya ada minyaknya, terus ikan juga dikasih minyak, oseng sayur juga dikasih minyak, oseng maksudnya sayur-sayuran dikasih minyak. Kita masak oseng-oseng apa, tahu apa, ikan atau sapi atau apapun itu, atau mungkin kaye, itu juga ada minyaknya kan. Kalau nggak ada dicuci pakai sabun kan nggak bersih gitu ya. Terus aku ada perbantahan di situ. Jadi gimana ya, mau nurut si nenek, itu piringnya itu loh, piring kalau nggak bersih kan banyak kacat ya. Sedang majikan aku yang cewek itu kalau lihat kacat itu, lihat kecoa itu kayak lihat monster gitu ya. Dia berteriak itu sampai tetangga sebelah itu pada dengar itu si nyonya aku ya. Jadi kayak dia tidak mengada-ngada ya, dia memang takut sama si kecoa kayak gitu. Bukan hanya dia, anaknya pun juga takut sama kecoa gitu. Sedang aku mikirnya kalau aku terus-terusan nyuci piring nggak pakai sabun, makanan bau tersisa masih kan di piring, otomatis mengundang si kecoa datang kan. Pernah loh dipanggil apa itu, dipanggilkan orang tukang untuk membasmi kecoa itu pernah satu kali. Dia bilang kalau aku yang membuat kotor rumah dia, padahal aku pada awalnya itu sudah bilang kalau waktu aku libur atau apapun, si nenek kan yang nyuci piring sendiri. Aku nggak tahu gimana cara cuci piring dia, menurut dia yang tidak pakai sabun atau gimana, aku nggak tahu gitu ya. Jadi itu mungkin yang mengundang si kecoa itu datang ke rumah itu. Jadi pernah dipanggilkan, dan dari situ aku kan mulai bantah gitu ya. Aku mulai menginisiatif diri beli sabun cuci piring kayak gitu ya. Jadi nyonya tolong dibelikan sabun cuci piring supaya tidak ada kecoa di rumah gini. Dan akhirnya aku membeli sabun cuci piring dan dibelikan sama si nyonya, karena dia memang takut kecoa banget. Dia takut, terus akhirnya dia menerima ide aku gitu ya, saran aku beli sabun cuci piring. Nah di situ kan airnya kan mulai banyak. Tapi kalau pembantu yang dulu aku nggak tahu bagaimana cara kerja dia, karena itu dia itu si nyonya nggak tahu kalau pemakaian air itu dari mana kayak gitu, dia nggak tahu. Aku cuci piring juga lumrah, airnya itu yang kecil dikecilkan, terus cucinya sabunnya itu juga nggak begitu banyak banget. Terus kalau semisal yang minyak-minyak itu aku sendirikan gitu, sudah aku pisahkan seefisien mungkin kayak gitu ya. Namanya orang ikut orang yang hemat ya, kita harus mengikuti kayak gitu. Terus aku mandi pada musim panas itu kan, kalau 2 kontrak berarti mengalami 2 kali apa itu 2 kali musim panas ya. Pada musim panas yang apa itu tahun pertama kan 2 tahun ya, itu aku sudah diaba-aba untuk diganti pembantu. Jadi si nyonya itu pernah bertanya kayak gitu, ngomong sama si nenek, ya udah nanti aku carikan pembantu gitu. Si neneknya sudah riang gembira kayak gitu, semangat banget hidupnya kayak gitu. Nah tidak tahunya mereka itu mencari ternyata tidak ada yang cocok loh. Selain kerjaan di situ itu ada kamera hidupnya 2 di rumah. Kalau waktu interview kalau nggak disebutkan ada kamera 2 di rumah itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi waktu interview sama calon CC baru itu wajib memberitahu ke CC barunya itu kalau ada 2 orang stay tinggal di rumah itu sebagai loyanka, orang tua atau orang jombo. Jadi harus ada interview tuh. Waktu interview sama aku pun juga begitu. Terus interviewnya masalah liburnya itu, liburnya tidak bisa hari Minggu, harus hari Sabtu. Kalau sama aku mungkin aku mau sewa ya, tidak masalah. Tapi kalau mungkin CC yang lain mungkin ada masalah ya, nggak tahu juga. Pada akhirnya mereka itu tidak cocok kayak gitu. Sampai musim berlalu gitu ya, aku tetap aja mandi 2 kali setiap aku pulang dari belanja. Musim panas aku selalu mandi. Alasanku sudah aku katakan sama si nyonya, dia mau terima atau tidak biar dia mempertimbangkan dengan sendirinya sama suaminya. Kalau suaminya itu kan anaknya si kakek nenek itu ya, dia itu lebih memahami cuaca panas ya, biarkan saja dia mandi. Ibu aku kan, karena ibu aku tidak mengizinkan dia membuka kipas angin barang 5 menit atau 10 menit untuk mengeringkan badan, nggak boleh itu.
Jadi yitsengo lah, jadi kayak aku itu betul-betul terbakar oleh sinar matahari gitu ya, terbakar oleh hawa yang panas kayak gitu. Terus sampai tahun pertama itu aku tetap bekerja di situ. Aku mengerjakan tugasku sebagai PRT-nya mereka itu dengan ikhlas banget. Pertama pernah ya, anak yang aku jaga itu tidak boleh dekat-dekat sama aku. Tapi lambat laun namanya anak kecil itu tahu kalau ini cecenya ini baik atau enggak, dalam merawat dia. Pada akhirnya dia juga dekat dengan sendirinya ke aku kayak gitu ya. Pernah dia itu sakit perut ya, anakku itu yang aku jaga itu sakit perut ya. Itu ngebel sama si nyonya si nenek, ini anakmu ini sakit perut lah, dia makan apa nggak tahu, mungkin dia jajan apa, padahal makanan di rumahan itu adanya cuma ikan apa kayak itu. Tapi kalau masalah cemilan, ini yang ngasih itu kakek dan neneknya, dan anaknya waktu itu nggak cocok sama cemilan yang dikasih oleh nenek sama kakeknya. Mau menyalahkan aku bagaimana, aku nggak pernah ngasih dia makanan gitu ya, makanannya standar yang ada di rumah, nggak ada yang aneh-aneh. Tentu saja menyalahkan si kakek dan si nenek, dan adik kecil yang aku rawat itu butuh segera ketemu sama dokter, periksa ke dokter kayak gitu ya. Kin isang, kalau di Hongkong itu kin isang itu adalah ketemu sama dokter. Si nenek itu mau menggandeng dia, adik kecilnya itu nggak kuat. Kalian tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku langsung bilang aja ke nenek itu, nenek biarkan aku yang menggendong adik kecil, ayo kita ke dokter sama-sama. Kalian tahu nggak? Jadi sejak waktu itu, mungkin itu waktu aku kerja di situ itu sudah setahun lebih ya, itu sudah maksudnya aku itu sudah menyimpan rasa yang pahit banget di situ. Tapi mereka itu juga bilang aku begini begitulah. Setelah itu aku mengeluarkan ide itu karena adik kecilnya itu sudah nangis, perutnya sakit gitu, nggak tahu sakitnya itu mungkin sakit perut, maksudnya itu berak, diare atau apa itu nggak tahu, dia nggak ngomong dengan jelas. Sejelasnya dia hanya perlu ketemu dokter dulu katanya. Terus akhirnya ya aku gendong aja adik kecil itu dulu itu sekitar usia 5 tahun ya. Kontrak pertama itu setahun pertama dia 5 tahun, terus setelah itu 6 tahun setengah dia masuk SD kayak gitu. Setelah itu aku gendong itu kira-kira jalan itu ada kalau 15 menit, jauh, lumayan jauh loh, itu ada muter, ada naik tangga, ada gitu. Jadi dari situ adik kecil pun tahu kalau aku itu benar-benar sayang gitu sama adik kecil itu ya. Si nenek sudah nggak bisa berkutik lagi, maksudnya dia sebenarnya mau ngomong gini, Cece kamu gendong saja dia nggak berani, karena dia sudah sedari awal itu nggak suka kalau si adik kecilnya itu menggendong, itu dekat sama aku, apalagi digendong, nggak boleh kayak gitu. Terus sedang sinyonya sama Tuhan kan nggak mungkin orang di sana itu cekak Fanny, maksudnya langsung pulang itu nggak mungkin kayak gitu, harus ada prosedurnya, harus ditunggu ini kayak gitu. Kecuali dalam keadaan sudah ada di rumah sakit dan ditelepon sama dokternya, itu baru mungkin bisa baru pulang. Belum tahu kondisi tidak boleh pulang mendadak, baru malamnya itu pulang. Setelah itu adik kecilnya aku bawa ke dokter sama si kakek si nenek. Kakeknya itu sudah bongkok ya, jadi sebenarnya aku juga kalau melihat orang tua itu kasihan juga ya. Dia itu pernah jatuh, bukan aku masuk ke situ dia sudah sakit seperti itu. Jadi sebelum aku masuk ke situ dia itu sudah dalam keadaan bongkok ya, maksudnya itu dia itu berdiri tapi tidak tegak, dia bongkok, laki-laki kayak gitu. Kalau neneknya itu lincah kayak gitu, macam nenek gaul kayak gitu ya. Terus setelah periksa ke dokter pulangnya itu mereka merasa oh sudah dikasih obat, sekarang sudah nggak sakit kayak gitu, nggak tahu dikasih perawatan apa, karena yang masuk itu nenek sama kakeknya sama adik kecil, aku nunggu di luar kayak gitu. Setelah itu pulang dari hari itu adik kecil mulai dekat sama aku kayak gitu. Sampai aku hampir finish kontrak itu ternyata si nyonya itu loh nyari pengganti aku tidak dapat gitu ya, padahal aku sudah dikasih tanda-tanda kalau mau diganti gitu pembantunya. Aku sih nggak masalah ya, mau gimana lagi, aku orangnya tipe yang kalau memang kamu nggak suka sama hasil pekerjaanku ya ganti saja, nggak apa-apa kok, nggak ada yang melarang. Kalau aku bisa saja mengundurkan diri, tapi aku pikir untuk apa aku mengundurkan diri kalau ini maksudnya masih bisa aku tangani, ya aku lanjutkan aja sampai habis kontraknya kayak gitu. Jadi nggak ada masalah untuk aku, untuk apapun yang aku alami di situ itu ya terima saja kayak gitu. Meskipun ada sedikit perbantahan ya, kalau sama si nyonya sama si tuan aku nggak ada sama sekali. Meskipun si nyonya
terkadang menggaji aku itu terkadang ada menggerutunya, aku diamin aja. Tapi kalau si nenek sama si kakek itu terkadang aku ada membantahnya sedikit gitu ya. Misalnya, kamu pakai lap ini kok, buat lap ini. Terus aku kan yang lap-lap itu kan aku kan, yang mengingat-ingat lap ini buat ini kan aku kan yang paling paham, karena apa ya, sudah pekerjaan sehari-hari aku kayak gitu ya. Terus si nyonya itu lapor katanya, ini lap ini buat lap ini, lap ini buat lap ini loh. Kadang-kadang aku juga ngomong saja, sudah benar nyonya, aku nggak mungkin mencampur aduk tentang lap yang ini. Aku bekerja di Hongkong bukan sehari 2 hari. Aku tahu bagaimana penerapan lap. Kalau lap toilet juga dipakai untuk toilet dan nyimpannya juga di toilet. Kalau untuk mengelap ruang tamu itu biasanya aku menyimpannya itu terkadang di dapur. Aku jemur kan di dapur itu akan ada kayak jendela gitu ya, ada tempat apa itu untuk menjemur keset, menjemur lap itu di dekat pintu jendela dapur. Aku menjemurnya di situ untuk lap barang-barang. Jadi tidak untuk mengelap apa itu toilet, untuk mengelap luar bukan. Jadi lap untuk toilet biasanya tersimpan di toilet. Lap untuk luar biasanya tersimpan di dapur yang sebelah luarnya di bawahnya jendela. Kalau lap dapur biasanya nantol di stainlessnya si dapur, di rak yang digeret itu ada cantolan, biasanya lap dapur itu kalau sudah selesai masak itu nyantolkannya di situ. Jadi aku sudah paham banget pekerjaan di situ, tidak ada masalah. Terus sampai di akhir kontrak, mau habis kontrak itu, si nyonya kurang 1 bulan itu mengiming-iming aku. Itu sudah lama banget ya, dia mengiming-iming aku waktu belanja ke pasar. Dia ngomong seperti ini, asih le amai yu cho Hong Kong yan, kayak gitu. Hah, kenapa? Dia bertanya, apakah kamu ingin jadi orang Hong Kong kayak gitu. Tim kayak daya aku, kenapa nyonya gitu. Oh, cengkan le juga le aingo chat lin. Nanti kalau kamu bekerja di rumah aku 7 tahun, mau sam ceng pele Hong Kong sevencingnya pele ya. Jadi dia itu mengiming-iming aku kalau aku bekerja di rumah dia 7 tahun. Bayangkan, aku bersabar dari mulai tahun pertama, tahun kedua itu ternyata mereka itu merasa cocok gitu ya bekerja dengan hasil kerjaku itu cocok, meskipun awal-awalnya dia itu salah pemikiran tentang pekerjaanku di situ kayak gitu. Terus aku bilang, tuh cia tete ngo onang le joye tuh cai ngo yu joye hayat koku cito chatlina. Jadi aku tidak ingin bekerja di satu majikan selama 7 tahun. Kalian tentu saja mikirnya juga sama kayak aku ya. Dalam 1 tahun pertama, 1 tahun kedua saja, aku ngambil 1 lembar roti saja loh, dipelototin sama si kakek si nenek. Apakah harus aku nunggu berapa tahun, 5 tahun lagi kerja di situ? Kayaknya nggak mungkin lah, sudah cukup lah kayak gitu. Jadi dengan berat hati aku mencari alasan kalau aku itu mungkin juga nggak lama kerja di Hongkong, aku harus pulang ke Indonesia, harus menikah. Waktu itu aku belum menikah dan aku harus pulang ke Indonesia untuk menikah dan berumah tangga. Alasanku seperti itu. Jadi 1 bulan sebelum itu aku juga merasa alhamdulillah gitu ya, ternyata bos aku mengreview, maksudnya memahami, menimbang-nimbang hasil pekerjaan aku itu, ternyata dia ingin mengambil aku lagi itu sampai 5 tahun ke depan. Jadi intinya buah kesabaran aku selama bekerja di situ itu ternyata direview baik oleh majikanku, meskipun awal-awalnya itu dia tidak suka banget sama aku kayak gitu dengan hasil kerja aku. Dan akhir-akhir itu dia itu sering bilang sama si anaknya yang cewek itu, kan aku sama anak ceweknya itu kalau kepang-kepang rambut itu aku dandani kayak, aku itu lihat video gitu ya, lihat video cara mendandani kepang anak itu ya, kan anaknya juga belajar balet gitu ya. Itu aku lihat video terus aku peragakan sama anak, rambutnya itu bagus, banyak, tebel, dan anaknya itu memang cute gitu ya, imut-imut gitu ya. Dari beberapa anak majikan yang aku kira imut-imut itu dia, dan aku itu senang sekali mengepang-epang mendandani dia gitu. Terus waktu aku mau keluar itu si nyonyanya itu bilang, nanti kalau Cece sudah keluar tidak ada lagi yang mendandani kamu loh, nenek dan kakek juga tidak bisa. Seperti itu, nyonya bilang seperti itu. Halo Cece, kenapa ya kok keluar dari sini, itu si anaknya seperti itu. Tapi
ya gimana lagi ya, pekerjaan sudah selesai di situ, akhirnya aku juga keluar. Tapi dari review yang itu aku bener-bener, aku itu tipe pembantu yang lebih banyak mengalah dan lebih banyak diam kalau berhadapan dengan majikan. Kecuali aku kalau difitnah itu aku baru keluar ucapan pembelaan kayak gitu ya. Contohnya aku difitnah itu menghabiskan air, padahal aku itu kalau aku suruh nyonya itu melihat aku mandi siang hari, aku bener-bener 5 menit aku cuman menyiram badan aku, ganti baju, sudah itu aja, nggak pakai sabun, cuman aku keringkan pakai handuk, aku siram, aku keringkan pakai handuk buat menghilangkan keringat gitu aja. Karena jam sore itu jam waktunya masak lagi, jadi kalau badan lengket-lengket kan nggak enak gitu ya. Terus masalah gaji, nyanyaku itu kalau ngasih itu juga kadang ada nggak ikhlasnya kayak gitu. Yang maklum lah, aku sebenarnya aku tipe pembantu yang menyadari kondisi majikan, nggak apa-apa lah, mungkin mereka juga kerjanya itu Changjin le Hosanfu, maksudnya mereka mengumpulkan uang untuk ngejeng, untuk mengambil pembantu itu juga sangat susah, jadi ya nggak apa-apa, aku memahami aja. Kalau tuanya bilang terkadang ya nggak enak juga sama aku, cuman ya aku kayak responnya nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa kayak gitu, biarin aja kayak gitu. Itu selama 2 tahun full aku dikasih gaji itu seperti itu. Jadi kalau cuman kerjaan di sini ini rasanya nggak enak gini, aku diem aja, aku nggak ada perbantahan masalah apa yang maksudnya masakan dikoreksi atau mungkin masalah apa, padahal di situ itu masakannya juga biasa-biasa. Masakan yang paling paling enak menurutku nggak ada itu, apa ya, nggak ada masakan yang itu kayak pauyi, konjici, eh, apa itu fakau, apa itu, nggak ada pernah masakan seperti itu. Jadi aku selama masak di situ itu adanya ya yang 2 tahun kontrak itu ya, tungkuaman yiyuk taubo, terus apa itu cing ciuk peng, cing tahu yiyuk peng, terus cin yiyuk peng dikasih madai, terus kadang makan nasi goreng itu sesekali, aku di situ 2 tahun 2 kali. Terus masaknya itu oseng-oseng sayur, oseng saigan sama kaiba, mapo taufu, terus apa lagi ya, cuman mungkin 10 9 sayur. Yang aneh-aneh itu tidak ada masakan seperti itu, tidak ada. Pernah sekali masak daging apa itu kambing, tapi gak enak. Itu maksudnya itu masak kan, ya masak itu kan neneknya, atau neneknya tuh kalau lumrahnya kita ya sudah man sama huyau gitu ya, itu sama neneknya itu dimasak sendiri, katanya daging kambing itu harganya mahal gitu ya, makanya dia itu inisiatif masak sendiri, dikasih apa ya, dikasih puji kalau nggak salah. Aku makannya itu sampai muntah-muntah dulu itu, ya memang rasanya nggak enak. Terus abis itu sama mereka itu katanya ini masakan mewah, biar nenek saja yang masak, nanti takutnya dimasak cici. Bilang aja kalau kamu takutnya aku makan masakan, padahal aku loh enggak, kalau daging kambing itu aku memang kayak ada nggak itu nggak cocoknya gitu. Jadi kalau makan itu terkadang aku merasa kayak gitu, jadi nggak cocok kayak gitu. Terus di situ itu nggak ada masakan yang gimana gimana, itu nggak ada. Malah majikanku yang dulu dulu tuh masakannya itu lebih bahasa Indonesia lebih memper gitu ya. Contohnya itu sering sekali itu masak pauji sup, terus sup pauji, terus seafood, udang atau apa gitu ya. Itu masak sering-sering masak gitu ya. Terus karena mereka itu juga karena ada paisan, jadi ayam itu mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pasti ada ayam ayam segar kayak gitu. Kalau di majikanku itu ya biasa-biasa banget kok. Yang paling itu sering itu mapo tahu. Terkadang aku tanya, pengen nggak masakannya, sebenarnya nggak usah lah kayak gitu ya, mungkin karena majikannya seperti itu ya, ya sudah aku ngikut saja kayak gitu, aku nggak mau inisiatif masakan yang mewah-mewah itu kayak. Di situ nggak pernah satu kali pun makan di luar rumah, tidak pernah sekali makan di restoran itu, tidak pernah sama sekali. Jadi di rumah saja. Dan mereka sangat sederhana, mereka makan misalnya itu goreng cipa kayak gitu, terus ngauba itu jarang, itu makanan yang mahal. Cipa itu pun itu jarang banget, jadi aku nggak tahu, jadi ikut di situ itu kita ikut prihatin istilahnya seperti itu. Jadi di situ kalau aku mungkin ngikut majikan itu, mungkin zaman dahulu kan ada ya, kalau kita 7 tahun ikut di majikan itu kita bakal dikasih Hongkong ID card.
Hong Kong KTP. Kalau kita punya pegang Hong Kong KTP, kita bisa bekerja di luar selain pembantu. Tapi aku tidak tertarik karena aku berpikirnya 5 tahun ke depan itu sangat lama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi melewati 5 tahun ke depan, dan akhirnya aku menolak dan aku pamit baik-baik ke majikan. Jadi bagaimanapun dia pada akhir kontrak itu dia kelihatan marah banget, tapi aku tetap berusaha untuk menyenangkan hati dia. Misalnya aku ngomong, terima kasih ya Nyonya sudah mengambil aku menjadi pembantu di sini. Si tuannya itu terkadang mikirnya, si tuan itu bukan itu ya, karena pembantu sama anaknya itu sudah cocok gitu loh, saling mengasihi gitu ya. Anaknya itu cewek, itu dia itu tipe-tipe yang bener-bener maksudnya kalau sudah suka sama pembantunya itu ya suka gitu, kayak anggap dia itu sudah kayak keluarga sendiri gitu ya, anak kecilnya itu. Jadi si tuannya itu beratnya ya ngomongnya, ya kamu Susanti ya Cece, kayak gitu. Saya kalau lihat keluar itu aku juga minta maaf sama si nyonya Tom Cia, aku nggak ngom musik hal itu chim hapyo ka choi chim hapyo ka jong hapyo yan wai ngoyu pun hai tayi ko kuci. Jadi aku ingin pindah ke lain majikan. Hemong le wanto koti san kung yante ho ho. Jadi aku juga mendoakan sama nyonya aku mendapatkan pembantu yang baik. Jadi cerita aku waktu aku kerja di majikan itu seperti itu ya. Jadi ada 2 kamera hidup yang standby di rumah. Itu kakek neneknya itu berat banget. Ada yang bilang itu menjaga bayi kembar itu berat, akan lebih berat lagi kalau menjaga 2 kakek nenek yang masih sehat dan mereka itu sangat kepo gitu ya. Apa-apa itu dilihat pekerjaan kita, apa-apa itu dilihat pekerjaan kita. Ini sedikit cerita aku tentang aku pernah di Hong Kong, gara-gara mandi sehari 2 kali itu aku hampir diinterminate sama bos aku ya. Tapi pada akhirnya itu bos aku itu malah ingin nambah kontrak, menilai pekerjaan aku baik waktu bekerja di sana. Jadi untuk kalian yang bekerja di Hong Kong, jangan pernah mengira kalau awalnya kalian bekerja di sana itu begitu pahit, kalian selamanya akan pahit. Jadi itu semua adalah butuh proses ya. Penyesuaian diri kalian dengan majikan kalian. Kalau itu terjalin baik, pada suatu ketika mereka itu akan merasa berat untuk melepaskan kalian, untuk mengganti pembantu. Jadi untuk kalian yang masa transisi untuk menjadi dekat dengan majikan itu masih susah, kalian sabar-sabar dulu, banyak-banyak berdoa minta kalau kita itu supaya berhasil 2 tahun kontrak di majikan itu dan tanpa kendala apapun kayak gitu ya. Next aku lanjut dengan video lainnya, dan ini sedikit support untuk kalian yang masih di Hong Kong kayak gitu ya. Next aku lanjut nanti ya.